Aktivitas kebugaran jasmani untuk kelas 7 SMP Negeri 3 Sidoarjo. Apa itu kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan yang berarti. Selain berguna untuk meningkatkan kebugaran jasmani, latihan kondisi fisik merupakan program pokok dalam pembinaan siswa untuk berprestasi dalam suatu cabang olahraga. Beraktivitas fisik atau berolahraga dapat meningkatkan sistem imun, kesehatan fisik dan mental juga terbangun. Olahraga membuat mood jadi happy. Olahraga di masa pandemi tidak disarankan yang berat, tapi cukup olahraga ringan hingga sedang. Frekuensi tidak perlu tiap hari, minimal 3-5 kali dalam sepekan atau seminggu. Waktu olahraga juga tidak perlu panjang-panjang. Dari 24 jam sehari waktu yang kita miliki, cukup 30-60 menit untuk berolahraga. Olahraga ringan lebih disarankan. Seperti apa olahraga ringan itu? Prinsipnya adalah bergerak. Berjalan juga berolahraga jika dilakukan teratur dan terukur. Berjalan termasuk olahraga paling ringan. Berjalan di sekitar rumah dengan melakukan peregangan ringan, mulai leher, bahu, hingga pinggul, membuat otot meregang dan memicu sensasi rileks. Olahraga seperti skipping atau latihan kekuatan seperti squat dan push up juga bisa dilakukan di rumah. Kita coba pakai aplikasi olahraga, karena banyak aplikasi olahraga yang menarik untuk jajan, jogging, atau bersepeda di sekitar rumah juga bisa dicoba dengan menggunakan aplikasi. Usahakan olahraga pada saat pagi hari, yakni ketika suasana masih sepi, saat udara masih sejuk, yakni antara pukul 5.30 sampai 7.00 sebelum berangkat ke sekolah. Menghitung efektivitas olahraga itu juga perlu, agar olahraga yang dilakukan tidak berlebihan, juga tidak sampai kekurangan. Bagaimana menghitung efektivitas ketika berolahraga? Cara menghitung efektivitas olahraga dengan cara mengecek denyut nadi, baik yang ada di pergelangan tangan, yakni arteri radialis, ataupun yang ada di leher, arteri karotis. Cara menghitungnya bisa memakai ukuran 1 menit, yakni kita menempelkan tangan di pergelangan tangan maupun yang ada di leher selama 1 menit. Denyut nadi normal. Untuk denyut nadi kondisi normal adalah 60-100 kali dalam 1 menit. Jika lebih dari itu saat kita berolahraga, maka kita sudah masuk zona latihan atau training zone. Untuk kategori olahraga sedang, hitungannya 220 dikurangi usia dikalikan 60-80% dari denyut nadi maksimal atau maksimal heart rate (MHR). Contohnya, ketika usia kita 15 tahun, maka denyut nadi maksimalnya adalah 220 dikurangi 15, 220 dikurangi usia, yakni 15 tadi hasilnya adalah 205 kali per menit. Jadi denyut nadi maksimal untuk usia 15 tahun adalah 205 kali per menit. Maka untuk mengukur agar olahraga masuk kategori sedang, yakni antara 60-80%, saat nadi berdenyut minimal 123 kali semenit, yakni dari ukuran 60/100, 60% dikalikan 205. 205 itu dari denyut nadi maksimal. Lalu untuk menjaga agar olahraga masuk kategori sedang batas maksimal, yakni 80% tadi,
denyut nadinya adalah 160 kali dalam semenit. Itu didapat dari ukuran 80/100 dikalikan denyut nadi maksimal. Paham sampai di sini ya? Lalu kita tidak boleh untuk melewati batas. Jika denyut melebihi batas, maka olahraga harus diperingan. Kita harus segera beristirahat dan melakukan pendinginan atau cooling down. Karena jika nadi berdenyut lebih cepat dari batas itu, maka olahraga sudah masuk kategori berat, bukan sedang lagi. Untuk tahapan atau step dalam olahraga ada 3. Yang pertama, kita perlu pemanasan sekitar 10-15 menit. Baru kita masuk pada step kedua, gerakan inti selama 30 menit. Dan terakhir adalah pendinginan. Step ini harus selalu dijalankan, tidak boleh langsung masuk pada gerakan inti sebelum kita melakukan pemanasan, dan tidak boleh mengakhiri sebelum kita melakukan pendinginan. Harus diingat ya anak-anak, dengan olahraga ringan hingga rutin, sistem imun tubuh meningkat, kekebalan tubuh menjadi tinggi, dan badan lebih bugar. Di luar imun, olahraga teratur dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan obesitas, termasuk penyakit yang tidak menular seperti diabetes mellitus, ya, kemudian stroke, dan contohnya jantung dan obesitas tadi. Olahraga juga dapat meningkatkan kesehatan mental dan mood, termasuk juga bisa menurunkan risiko stres saat kita sedang belajar dari rumah. Untuk mengiringi olahraga harian, pola makan sehat dan seimbang diperlukan. Perbanyak makanan kaya serat seperti buah dan sayur untuk memberikan vitamin bagi tubuh. Kenapa? Karena vitamin tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh, maka perlu asupan dari luar. Oke, itu saja dari Pak Darul. Terima kasih. Untuk anakku sekalian, tetap semangat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.